Oke, sip. Boleh perkenalan dulu, Pak? Ya, Dengan siapa? siapa Pak? Dengan Pak Herman dari Sumedang, usia 53 tahun. Oke, siap, Pak. Makasih. Nah, jadi Pak, ini tuh lagi ada buat pengujian sebuah aplikasi yang Iya. telah saya buat. Oke. Ini tuh intinya tuh bikin aplikasi untuk menjawab beberapa permasalahan dari beberapa petani Iya. dengan tujuan bisa meminimalisir kerugian yang dialami oleh petani. Oke. Jadi ini tuh di dalamnya tuh ada fitur-fitur buat kayak ngeprediksi cuaca, terus scanning buat hama, kemudian manajemen perawatan, Iya. dan marketplace juga kayak bisa jual beli terkait hasil panennya gitu. Ya, bagus itu. Kemudian bisa dicoba untuk fitur pertama. Siap, bisa diklik di atas itu. Ini. Mm-mm. Oke. Nah ini Ya. tuh buat fitur prediksi cuaca. Heeh. Nah jadi ini bisa diklik dulu di sini. Ini Mm-mm. digit, iya. Coba, sorry. Nah ini bisa ini dulu kayak lokasinya ada di mana, lokasi si lahan taninya tuh bisa diselect, Ya. select on map. Ini ya. Nah kemudian diklik-klik aja di Edit. ke bawah. Nah Ya, confirm, confirm. konfirmasi. Nah gitu, Ya. kurang lebih seperti itu. Nah ini ada kayak berapa celcius cuacanya. Terus ini ada spraying time, jadi ini tuh ngasih tahu bahwa kayak waktu penyemprotan buat ke lahan taninya tuh yang bagus tuh jam berapa. Nah jadi semakin hijau tuh semakin bagus. Nah ini kayak jam 1 berarti sampai harus jam 7 pagi-pagi ya? Pagi-pagi itu waktu yang bagus buat Iya. kayak Biasanya sampai pupuk. jam 11, Nah. jam 11 siang. kayak gitu. Nah semakin sana semakin kurang baik Kurang lah. baik. Kurang lebih seperti itu. Nah ini informasi detailnya Ya. terkait cuacanya bagaimana. Bahasanya bisa diganti bahasa Indonesia. Nah itu masih dalam proses. Oh, Mungkin next time bisa time. dikembangin lagi jadi Oke. ada 2 bahasa gitu. Nah ini bisa kembali lagi. Digit ini. Nah yang tadi ini ketentuan terkait warnanya, warna dari. Nah kalau warna merah tuh yang tadi kan jadi bahaya, jadi gak di apa sih? Gak dianjurkan untuk. Direkomendasikan. Nah kalau misalnya kuning agak berbahaya. Nah kalau hijau itu baru bagus buat nge-spray atau penyemprotan. Nah ini ada juga cara kerjanya, cara kerja dari bagaimana sih cara penyemprotan yang bagus tuh biar hasilnya maksimal gitu. Nah ini kenapa harus percaya pada aplikasi ini? Alasannya? Ini karena based on data dari Yes, but always pengalaman para petani. Oke. Oke, ini bisa kembali lagi. Oke. Sorry, klik. Belum. Sip. Nah, buat fitur selanjutnya tuh ada cek schedule. Schedule itu bulan. Nah, tapi itu ada list-list silahan tani yang udah ditambahin. Tapi sebelum ke sini tuh sebenarnya harus ke menu ini dulu buat daftar lahan. Jadi ngedaftarin lahannya tuh ada di mana. Misal coba di add more dulu. Add more. Nah, Tulis. nama lahan misal Bapak punya lahan tani di daerah mana, namanya apa. Terus misal Cibolang. lahan padi di daerah mana, itu gak bisa dipencet. Oh, Ini masih langsung dari map. Ini unit areanya, terus luas lahannya berapa, kemudian lokasinya di mana. Ini Kemudian, lokasinya. bisa di save misal, di save. Save. Nah udah, nah nanti tuh itu masuk ke fitur ini, baru bisa masuk nanti ke sini. Nah, misal ini ada di Ciherang, padi, penanaman padi di Ciherang. Nah ini bisa di checklist buat tanggalnya. Kemudian, nah ini bisa coba dicek. Checklist.
semua. Nah, misal mau milih yang ini buat dicek ini schedulingnya tuh, dicek. Coba. Nah, udah. Nah, ini ada statusnya. Oh, ini ada panduan juga cara merawatnya tuh kayak gimana, yang baik dan benar. Nah, apply NPK mungkin ini tuh kayak pupuknya. Pupuk kimia. Pupuk kimia 15. Nah, kemudian kalau udah selesai bisa langsung mark as done. Kurang lebih seperti itu buat fitur schedule. Nah, yang selanjutnya tuh ada fitur scanning. Nah, ini tuh scanning tuh buat penyakit. Bisa mendeteksi kayak hama gitu. Iya. Hama-hama penyakit lah. Coba bisa dicoba. Ini langsung klik aja karena ini masih pijit ini. Coba. Nah, bisa. Nah, ini tuh kelihatan. Kalau misal si tanamannya tuh kurang jelas pas di fotonya tuh, misal kejauhan. Nah, ini ada penganjuran cara pemotongan yang baik dan benarnya. Biar hasilnya optimal dan sesuai dengan proses scanningnya. Nah, bisa new picture lagi. New picture. Nah, caranya tuh itu cara moto yang baik. Jadi harus dideketin. Dipindahin ini. Belum bisa sih itu. Ya. Nah, coba diklik lagi. Ini, pijit ini. Nah, setelah proses foto tuh langsung ke halaman ini. Ini tuh buat ngeproses biar lebih relevan sama jenis tanamannya tuh. Misal tanaman yang tadi scan tuh cabe. Jadi biar based on data yang udah ada di big data si aplikasinya. Jadi biar lebih spesifik. Misal diklik, nah di select. Misal klik select. Nah, ini udah ada kondisi detailnya karena apa, misal si hamanya tuh penyakit hamanya tuh. Jadi dia bisa ngedeteksi. Tadi mah ulat. Misal si diagnosis misal bisa juga. Coba diklik-klik aja. Coba dilihat-lihat dulu. Ini sama kepik nih mah. Kepik. Kalau di Sunda mah kepik. Kurang lebih seperti itu. Iya, kayak penggerek. Jadi bisa ngetahui itu tuh kena hama apa. Yang setelah di scan tuh. Nah, coba bisa di close lagi. Di close. Nah, misal konfirmasi. Nah, ini kan detail dari si tanamannya. Kayak gimananya. Nah, bisa langsung confirm. Nih. Siap. Langsung siap. Nah, di sini langsung ke halaman. Jadi ngerekomendasiin produk untuk menangani si hama tadi. Jadi harus pakai penyemprotan apa atau pupuk apa biar bisa sembuh si tanamannya tuh. Jenis itunya, bahan aktifnya. Bahan aktifnya harus apa. Nah, ini bisa dikalkulasi juga, ada kalkulator. Misal itu tuh kayak luas tanahnya berapa, misal ada 1 hektar. Kemudian ini liter. Kayak literannya, pompanya. Liter. Ini langsung calculate aja. Nah, jadi langsung ada deskripsinya. Kayak penggunaannya tuh harus gimana. Aplikasinya tuh, pengaplikasiannya. Ini bisa diubah-ubah lagi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa kembali lagi. Ini buat fitur scanning kurang lebih seperti itu. Close coba. Picture Close lagi coba. Nah, fitur selanjutnya tuh ada buat ke marketplace. Penjualan. Nah, jadi kan sekarang tuh banyak permasalahan dari petani itu yang bingung ngejualnya tuh harus kemana gitu. Kan biasanya kadang lewat tengkulak gitu. Nah, itu tuh kadang kan jadi merugikan. Jadi ada biaya kayak yang terpotong, keuntungannya ada berkurang lah gitu. Nah, dengan adanya fitur si marketplace ini, jadi si petani itu bisa langsung ngejual si hasil taninya ke sini. Ke ada si perusahaan yang menangani. Kayak e-commerce buat khusus hasil panennya tuh bisa langsung dijual ke sini. Nah, ini jenis penjualannya tuh ada ya buat produk kayak tadi, kayak ada pisang, bisa padi juga kayak gitu-gitu. Terus
ada jualan untuk treatment produknya buat perawatan kayak pupuk sama alat pupuk kayak gitu-gitunya ada juga. Ini bisa si oil. Coba pijit nih. Misal coba dipijit. Nah, ini ada detail. Pisang, misal beli pisang nih. Coba di add. Nah, bisa. Kemudian coba di your chart. Nah, ini bisa ngecek out langsung ke bawah. Ya kayak e-commerce pada umumnya. Ada price-nya, detailnya. Ini jual membeli nih teh. Itu membeli. Kalau ngejual beda flow lagi. Coba. Pijit nih. Dipijit. Sorry. Bisa tambahin juga. Bentar. Harus tambahan dulu. Wah, ada error ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu harusnya kayak langsung ke fitur pembayaran sih harusnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kesalahan. Nah, ini sebelum ke pembayaran tuh, ini harus diklik dulu ini. Kayak lokasinya tuh, pengirimannya kemana. Misalnya ini alamatnya lah, kayak e-commerce pada umumnya. Misalnya checklist kemana. Kemudian select on map coba. Nah, ini bisa di scroll lagi ke bawah. Nah, dikonfirmasi. Nah, coba ke bawah lagi. Pijit. Nah, ya, baru bisa dikonfirmasi. Nah, order selesai. Ini bisa langsung dilihat view ordernya. Tapi karena belum jadi, bisa klik back aja. Nah, fitur yang selanjutnya tuh ada buat profil sih ini. Ini profil ini kayak buat data identitas diri kita sendiri sih. Kayak emailnya, nomor HP sama gender bisa diubah-ubah nantinya. Terus nanti bisa jualan juga. Ini bisa diupdate. Nah, bisa jualan juga. Kita bisa ngejual-jual produk kita, hasil panen kita ke yang tadi marketplace tadi. Siap. Bagus. Nah, ini karena masih dalam pengembangan jadi belum beres. Kurang lebih seperti itu untuk si fitur-fitur dari aplikasi ini. Oke, ini kembali coba. Error ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, beres. Udah selesai sih. Paling mau nanya terkait pendapatnya gimana? Ada saran atau masukan? Misal kurang apa? Saran dari segi bahasa mungkin harusnya bahasa yang bisa dipahami, bahasa yang kira-kira dapat dimengerti oleh petani. Mungkin ini terlalu bahasanya bahasa Inggris mungkin kurang dimengerti. Ya, yang namanya petani ada kebanyakan yang bisa, ada yang nggak. Kebanyakan yang nggak bisa sih. Petani nggak bisa bahasa Inggris. Kisarannya bahasa ya harus lebih diperjelas biar lebih dimengerti detail-detailnya kayak gimana. Ntar petani kalau udah mengerti kan lebih bisa mengaplikasikannya lebih gampang gitu. Mengapresiasikan hasil pendapat dari diri kita sendiri maupun dari misalkan aplikasi ini. Ntar petani bisa bareng-bareng saling membantu menangani permasalahan yang ada di pertanian. Begitulah. Sip. Berarti kalau terkait fungsi mah gimana, Pak? Fungsi untuk sementara bagus ini, bagus. Mungkin kedepannya lebih diperbaiki biar lebih mantap. Siap, Pak. Iya, begitu aja. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih.